Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-15 sesudah Trinitatis 12 September 2021. Terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38 dan epistel dari kitab Amsal pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Diikat oleh topik atau tema berhikmat dalam Yesus. Dalam bahasa Batak disebutkan marhabisuhon di bagasan Yesus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38 adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita dalam ibadah minggu ke-15 sesudah Trinitatis 12 September 2021 berbicara tentang kehidupan pengikut Kristus yang diperhadapkan dengan bermacam-macam salib. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu berhikmat dalam Yesus. Saudara, dalam khotbah ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya suatu pengajaran yang amat sulit, penuh mara bahaya dan riskan. Pengajaran ini menyangkut kehidupan para pengikut Kristus, murid Yesus, dan bagi kita sekarang, orang Kristen.
di awal perikop ini, yakni pada ayat 31, Yesus memberi suatu pernyataan yang amat tegas dan tidak tedengaling-aling sama sekali, yakni bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, dalam pernyataan ini ada kata harus. Diterjemahkan dari bahasa Yunani, dei, artinya nggak bisa ditolak, nggak boleh dihindarkan, harus terjadi. Daktar jua, ikomasa. Tidak disebut di sini kalau mau, kalau bersedia, kalau sudi, tidak. Jadi, tidak ada pilihan atau alternatif lain kecuali harus. Harus apa? Harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak, lalu dibunuh. Dalam bahasa Batak dituliskan, ikong godang dosi tahununa. Ikong bolok kononnya kasih tua, dohot malim dohot siboto surat, doi bana laos pusaonna. Saudara, dengan tegas Yesus menyebut di sini siapa pelaku, pembuat atau sumber penderitaan yang akan dan harus dialaminya itu. Jelas. Pada ayat 31 disebutkan tadi bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Jelas. Ternyata ada 3 kelompok besar yang menjadi sumber atau pelaku penderitaan bagi Yesus ini. Siapa mereka? Disebut di sini tua-tua, imam-imam kepala, dalam bahasa Batak malim, dan ahli-ahli Taurat, siboto surat, siboto patik. Mereka inilah yang menyebabkan Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak, lalu dibunuh. Bagaimana reaksi, sikap murid-murid Yesus itu terhadap pemberitahuan Yesus itu? Tentu saja para murid-murid Yesus ini sulit sekali memahami statement pernyataan Yesus itu toh. Sulit. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus akan mengalami peristiwa yang sekonyol itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu kan Tuhan. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh, dan selama ini telah terbukti bahwa Yesus sudah mempertunjukkan berbagai-bagai mujizat, menggandakan roti dan makan ribuan orang, menyembuhkan orang-orang sakit, dan membangkitkan orang-orang mati, dan lain-lain. Banyak mujizat yang sudah dilakukannya. Bagi mereka, bagaimana mungkin seorang Tuhan seperti Yesus ini akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak, lalu dibunuh? Apa dia tidak bisa menyelamatkan diri? Mereka semua merasa jengkel mendengar pemberitahuan Yesus itu. Itu sebabnya tiba-tiba Simon Petrus tampil untuk melakukan tindakannya. Pada ayat 32, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Dalam bahasa Batak dituliskan, disolsolima ibana. Kata Yunani yang dipakai di sini untuk menegur, disolsoli, adalah epitimao, artinya to rebuke, mencercah, mengomel, memarahi. Saudara, Petrus menunjukkan keberatan hatinya untuk ucapan Yesus itu. Sepertinya Petrus mau mengatakan, jauhlah kiranya penderitaan seperti itu bagi kamu Tuhan Yesus. Sebenarnya ucapan Petrus itu muncul karena kasihnya kepada Yesus. Tetapi inilah akibat karena salah mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Maka Petrus mengomel, marah-marah, bersungut-sungut. Hati-hati Bapak Ibu, jika kita salah mengenal Kuria, memahami Yesus, memahami Tuhan, kita bisa seperti Petrus ini, ngomel-ngomel, marah-marah, bersungut-sungut kepada Tuhan, kepada Huria, kepada pendeta kita. Terhadap sikap Petrus ini, Yesus langsung bertindak menyadarkan Petrus.
Pada ayat 33 dituliskan di sini. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus dan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara, selanjutnya Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya dan orang banyak tentang arti dan makna mengikut Kristus. Yesus mengatakan pada ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pada ayat 35 disebut, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Pada ayat 38 lanjut lagi, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, apa maksudnya itu semuanya? Dalam khotbah ini Yesus menekankan bahwa ikut Yesus itu, Bapak Ibu, tidak mudah. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi harus rela pikul salib. Teringat saya akan nyanyian yang mengatakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak, sai ihutonoku Yesus, sai ihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai, tung hacit nang dangol pe, ngolu di portibio, sai ihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Amin, Bapak Ibu. Bahasa Batak ini terjemahan saya sendiri. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah Minggu ke-15 sesudah Trinitatis 12 September 2021 dihubungkan dengan topik atau tema Minggu berhikmat dalam Yesus. Pertama, jangan menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain. Itu dulu. Saudara, Yesus menyebut di sini siapa pelaku pembuat sumber penderitaan yang akan dialaminya. Ternyata dari tokoh-tokoh agama Yahudi, yakni kelompok pertama, tua-tua disebut. Dalam bahasa Yunani disebut presbuteros, artinya an old man, age, yakni orang yang sudah tua usianya. Tetapi di sini presbuteros itu menunjuk kepada kelompok para yang dituakan, khususnya dalam bait Allah. Bagi kita disebut penatua. Kemudian yang kedua disebut lagi imam-imam kepala, malim. Dalam bahasa Yunani disebut archiereus, artinya to rule. The height or chief priest has great spiritual. Mereka itu adalah imam-imam besar yang memiliki rohani yang tinggi. Mereka itu yang menentukan segala bentuk hukum-hukum keagamaan Yahudi. Kelompok ketiga, ahli-ahli Taurat. Dalam bahasa Batak, siboto surat, siboto patik. Dalam bahasa Yunani mereka disebut grammateus. Dari kata gramma, to write, letters, book. Mereka itu mengetahui segala isi-isi letters, book. Apa yang terkandung dalam Taurat, firman Allah, patik yang diberikan oleh Allah lewat Musa. Dan bahkan adat-adat semua hukum-hukum Yahudi itu 613
Mereka tahu semuanya isinya. Jelaslah bagi kita Bapak Ibu bahwa dari kelompok yang selama ini melayani di bait Allah lah yang menjadi sumber penderitaan bagi Yesus hingga tiba pada kematiannya di kayu salib. Saudara, siapakah ketiga kelompok ini bagi kita saat ini dalam konteks gereja kita? Bagi kita mereka kita sebut para haladu. Dalam khotbah ini Yesus dengan tegas mengatakan Bapak Ibu bahwa dari kelompok pelayan gereja inilah yang menjadi sumber malapetaka baginya, yang membuat ia atau Yesus itu harus menderita, ditolak, lalu dibunuh. Kelompok-kelompok pelayan inilah bahkan yang selalu menghasut, mengela-ela anggota jemaat lainnya untuk melawan Yesus, memberontak kepada Yesus, hingga menyalibkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman Yesus ini menyadarkan kita di saat ini, di tengah-tengah persekutuan gereja kita, terutama para pelayan gereja, apapun jabatan yang kita miliki di tengah-tengah gereja, ataupun mungkin kita sebagai ketua pemuan kor, ketua bidang, koinonia, marturia, diakonia, ketua pembangunan, ketua sektor, dan lain-lain. Jangan dari pihak kita lah yang memulai berbagai persoalan internal di tengah-tengah huria. Jangan dari pihak kita lah yang menyulut, menghasut jemaat melakukan berbagai pertikaian, perpecahan, pro kontra, haguturon, hamaolon di tengah-tengah persekutuan gereja kita. Jangan di antara kita lah yang mengumpulkan tanda-tanda tangan untuk memprotes pimpinan jemaat, meminta pimpinan jemaat, pimpinan resort, pendeta untuk pindah dari jemaat itu sehingga gaurlah huria. Jangan. Khotbah ini menyadarkan kita sekarang Bapak Ibu agar kita menggunakan hak jabatan gerejawi kita apapun itu untuk membentengi jemaat, menjaga keutuhan jemaat, memelihara damai sejahtera, mengaramoti huriata, asa gabi huria, nagok damai. Ketika timbul persoalan-persoalan, riak-riak kecil di tengah-tengah jemaat, maka pertohonan tadilah, pekerja pelayan gereja itulah yang harus menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikannya, bukan sebaliknya menjadi provokator. Jangan menjadi pembuat onar di gereja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita jaga diri kita agar kita tidak menjadi penyebab penderitaan bagi huria, bagi orang lain. Penderitaan fisik ataupun penderitaan ekonomi, penderitaan materi kepada orang lain. Yang membuat pikiran orang menjadi susah, resah, tertekan. Seperti ulah tokoh-tokoh agama Yahudi ini. Jangan menjadi seperti itu kita, Bapak, Ibu. Jangan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, hadapi semua salibmu penuh hikmat dalam Yesus. Saudara, pada ayat 34, Yesus menyebutkan ada 3 tugas yang harus dipikul oleh setiap orang yang mau mengikut Kristus Yesus. Apa itu? Pertama, harus bersedia menyangkal dirinya. Kata Yunani yang dipakai di sini aparneomai, to deny, artinya menolak atau membuang. Maksudnya apa? Menolak dan membuang segala kehebatan diri yang membuat kita sombong. Harus bersedia kita untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk Yesus. Sehingga nama dan kuasa dan kehendak Tuhanlah yang ada di dalam diri kita. Bukan lagi kehendak kita, itu menyangkal diri. Syarat yang kedua menjadi pengikut Kristus harus mau bersedia memikul salib. Bahasa Yunani dipakai airo, artinya lift up, to raise up. Artinya itu mengangkat sesuatu dan menjadikannya beban kita. Salib yaitu lambang berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan kita tempatkan di dalam diri kita menjadi beban kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengikut Kristus dan menghadapi banyak akibatnya berupa beban-beban berat, penderitaan, maka kita harus siap menerimanya. Itulah konsekuensi ikut Kristus.
dengan salib yang kita pikul itu, maka kita akan tetap terfokus pada tujuan hidup kita, yakni kemuliaan nama Yesus lewat diri kita. Syarat ketiga, mengikut Kristus. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah akoluteo, dari kata akolutos, attendant, together with, maksudnya mengikut, berada di sisi, menjadi pengikut Kristus, artinya memberi semua waktu yang ada pada kita untuk ikut Yesus dalam segala waktu, kesempatan, dan keadaan, serta melakukan perintah Tuhan itu dengan setia. Saudara, ketiga-tiga inilah syarat panggilan yang harus kita penuhi dan sekaligus menjadi perintah Yesus kepada semua orang yang mengikut Dia. Ada tiga tadi: menyangkal diri, memikul salib, dan mau mengikut Yesus dengan setia. Tiga. Saudara, ketiga-tiga ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah, toh. Bukan sesuatu yang enteng. Tidak mudah ini, Bapak Ibu. Ada risiko, pengorbanan, penderitaan yang harus kita hadapi. Ketiga-tiga perintah Yesus ini sangat-sangat berat, tetapi harus ditempuh, harus dijalani, harus diemban. Itu sebabnya kita sebut harus pikul salib. Saudara, jangan seperti Petrus yang meskipun tadi semangatnya begitu hebat, begitu berapi-api dalam mengikut Yesus saat itu, tetapi belum siap menerima kenyataan dan konsekuensi ikut Yesus, yaitu penderitaan. Itu sebabnya Yesus harus menghardik, menegur, dan memarahi Petrus, serta menyebutnya, "Enyahlah engkau iblis." Itu yang Yesus katakan kepada dia. Saudara, keputusan ada pada kita sekarang. Mau ikut Yesus atau tidak? Disinilah kita harus menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, kita sedang diperhadapkan pada pilihan antara ikut dunia atau ikut Kristus. Mau ikut dunia, konsekuensinya adalah mendapatkan kesenangan, tetapi kesenangan sesaat, dan kehilangan sorga. Mau ikut Kristus, memiliki konsekuensi menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Tetapi ingat bahwa penderitaan itu membawa kita kepada ketahanan mental, spiritual, moral. Penderitaan akibat mengikut Kristus itu, Bapak Ibu, adalah membuat kita tahan. Membuat kita tahan banting menghadapi penderitaan. Dan penderitaan itu merupakan vaksin bagi kerohanian kita, yang meskipun seketika suntikan itu terasa sangat sakit, tetapi membuat tubuh kita tahan, kebal, membuat kita imun menghadapi segala serangan-serangan penderitaan hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Kita yakin dalam semua kondisi yang sedang dan akan kita alami sebagai konsekuensi ikut Yesus Kristus, ikut pikul salib, maka kita akan diberi hikmat oleh Yesus. Sebagaimana topik minggu ke-15 sesudah Trinitatis, berhikmat dalam Yesus, marhabisuho di bagasan Yesus. Tuhan memberi hikmat dan kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Ingat ucapan bapak-bapak gereja kita yang mengatakan, "A real Christian is not Christian without cross." Kristen sungguhan bukan Kristen yang tanpa salib. Harus dengan salib. Ingat juga ucapan lain, "No crown without cross." Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi, jika mau mendapat mahkota kita di sorga, Bapak Ibu, kita harus mau pikul salib. Ungkapan bahasa Inggris lainnya, no pain, no gain. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Pengajaran yang ketiga, hindari pekerjaan atau kegiatan yang berpotensi merusak roh kita, manegai todita. Saudara, pada ayat 36 sampai 38, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa kecintaan akan dunia ini dan segala isinya akan dapat membuat kita menyangkal Tuhan. Dan konsekuensinya amat fatal. Kita akan kehilangan nyawa dan tidak akan mendapat upah di surga lagi. Kata nyawa dipakai di sini dalam bahasa Yunani psyche, artinya soul, life, personality, the immaterial parts of man's being.
Jadi nyawa yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan hanya sekedar nafas hidup, tetapi keseluruhan hidup rohaniah kita, batiniah kita di saat masih hidup dan sesudah mati, yaitu kehidupan di balik kematian. Itulah hidup yang kekal. Semua itu tergantung bagaimana posisi psihe kita sekarang, nyawa kita sekarang. Ketidakmauan murid-murid dan pengikut Kristus, termasuk kita untuk melakukan 3 perintah tadi. Masih ingat Bapak Ibu apa perintah tadi? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan setia akan membuat kita kehilangan psihe, nyawa, kehilangan kehidupan yang kekal, kehilangan sorga. Yesus dengan keras mengingatkan murid-muridnya agar jangan mau kehilangan psihe, yakni harta yang termahal yang kita punyai dalam hidup ini dan di balik kehidupan di sorga. Saudara, mari kita hindarkan berbagai-bagai kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang meskipun mendatangkan berbagai-bagai rezeki, uang, keuntungan, harta, kekayaan yang banyak, dan mendapat pangkat, jabatan strategis, tetapi harus mengorbankan psihe kita, mengorbankan iman kita, mengorbankan sorga. Meski uang, keuntungan, rezeki, harta, kekayaan yang banyak, pangkat, jabatan strategis itu sangat-sangat penting bagi kita Bapak Ibu, dan itu bisa dicari. Tetapi ingat Bapak Ibu, roh kita, psihe kita, todi kita jauh lebih penting dari semuanya itu. Kalau hari ini kita tidak bisa mendapatkan uang, kehilangan rezeki dengan cara-cara yang baik, besok masih bisa, lusa masih ada kesempatan, minggu depan juga masih bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau roh ini hari ini sudah rusak, kita akan kehilangan nyawa, psihe, kehilangan sorga. Maka tidak ada spare parts-nya roh yang sudah rusak, gak bisa kita perbaiki lagi. Maka kita akan kehilangan segala-galanya, baik di saat sekarang ini maupun sesudah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berhikmat dalam Yesus agar kita mendapatkan upah kita baik di bumi maupun di surga kelak, sebagaimana topik minggu ke-15 sesudah Trinitatis ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-15 sesudah Trinitatis 12 September 2021 yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 ini, agar kita sungguh-sungguh mau berhikmat dalam Yesus, merahabi suhon di bagasan Yesus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas, Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini. Saya akan bagikan ini lewat media sosial, YouTube, dan sebagainya. Biarlah tiap pendengar khotbah ini merasa terberkati lewat khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.